uh, soal ijazah palsu atau itu masih itu ada satu hal yang lebih besar. Jadi bahasa kasarnya kayak 911, kayak WTC Tower itu nggak cuma serangan teroris, tapi ternyata itu adalah perbuatan false flag ya, agar Amerika bisa menyerang Irak gitu, bahasa kasar seperti itu, dan membunuh Saddam Hussein. Dan apa tuh, soal ijazah palsu ini pun juga sebenarnya sih nggak hanya soal ijazah palsu, tapi mengingat bahwa Jokowi adalah anak PKI dan jelas dia jadi antek PKI dan jelas dia jadi bonekanya PKI gitu aja bahasa kasarnya. Dan I do believe, saya percaya banget bahwa ada agenda besar di belakang ini semua, selain hanya masalah sertifikat palsu gitu aja sih ya. Apapun namanya gitu aja sih. Apakah Pak Jokowi pernah kuliah atau enggak, itu saya nggak ambil pusing ya, tapi intinya bahwa I do believe bahwa ada agenda besar di belakang ini semua gitu aja sih, dengan masuknya Cina dan banyak bohongnya Jokowi gitu aja sih. Dan kadang aku nggak habis pikir, apa orang-orang macam dia itu nggak takut sama yang namanya mati kali ya, gitu aja bahasa kasarnya. Sakaratul maut is real, dan sudah banyak pemimpin-pemimpin dunia yang meninggalnya itu bahasa kasarnya nggak dibunuh ya. Rata-rata pemimpin yang baik itu rata-rata meninggalnya dibunuh. See the reality, yes, gitu bahasa kasarnya. Setelah Abu Bakar, finish Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan banyak lagi pemimpin dunia yang notabene adalah Islam kafah gitu bahasa kasarnya. Mereka meninggalnya dibunuh karena saking baiknya, jadi mereka meninggalnya dibunuh. Dan rata-rata yang nggak mati dibunuh, meninggalnya Allah sendiri yang turun tangan gitu, bahasa kayak Kemal Atatürk segala macam gitu. Kita bisa ambil contoh gitu. Jadi apakah hukum tabur tua itu tidak mengingatkan mereka bahwa this life is not for eternity, bahwa hidup ini tuh nggak untuk selamanya gitu aja sih. By the end kita akan ngadep yang di atas dan mempertanggungjawabkan semuanya, kecuali jika Jokowi adalah seorang ateis. But Jokowi is not an atheist, dia masih punya agama. That's what we seen ya, itu yang terlihat gitu, bahasa kasarnya seperti itu. Dan kalau namanya dia benar antek PKI ya, kurasa lebih banyak atau lebih baiknya dia mengaku diri bahwa dia adalah seorang ateis. Rata-rata PKI itu kan ateis ya, walaupun not all of them gitu, nggak semuanya, tapi at least paham komunis itu tidak bertuhan. Jadi ya I do believe bahwa ada agenda besar di belakang ini semua, dan rakyat tuh nggak cuma rakyat tuh nggak dibohongin sebenarnya, cuma digiring untuk kayak domba gitu, digiring ke tempat penjagalan gitu, bahasa kasar seperti itu. Dan ada suatu agenda besar yang membuat menggiring rakyat untuk menuju ke sana, whatever it is, nggak tahu lah apalah itu. Tapi yang jelas it's not only about the fake certificate, tapi it's more than that gitu aja. Dan jelas orang-orang di belakang Jokowi itu kita nggak bisa mikir lah, intinya mesti ada orang-orang besar di belakang Jokowi, atau bukan mungkin orang-orang komunis gede lah gitu, bahasa kasar seperti itu. Okay, I guess that's all buat saya. Dan saya baru tahu kalau ternyata putranya Pak Amin Rais juga terkena dampak atas keserakaan Jokowi gitu aja. Dan semoga Mas Hanafi selalu dilindungi sama yang di atas, semoga keluarganya Pak Amin Rais selalu dilindungi, dan semua orang-orang yang membicarakan soal kebenaran itu selalu dilindungi sama yang di atas gitu aja. Kita percaya sama yang di atas kok, yang nge-backup kita tuh
Allah langsung gitu. Sama halnya dengan warga kita yang ada di Palestina, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, itu mereka kuat karena memang Allah sudah menguatkan mereka. Gitu aja sih. Oke. Thank you udah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Terima kasih.